sesuatu info yang terbaru juga nih buat para teman-teman yang biasa naik di Pantura Aris. Yang katanya sekarang unit Setia Negara ini kan berkurang ya, banyak yang ditarik. Jadi orang mau gini, jangan pernah nyepelein tenaga orang. Betul. Keluar dari rembulan juga enggak menyesali, maksudnya keluar masuk enggak menyesali, cuman balik lagi di channelnya Dodi Munandar. Sekarang lagi ada di daerah Indramayu, tempatnya di Desa Tinumpu, Kecamatan Junti. Tinumpu, Kecamatan Junti. Ini sekarang ada salah satu driver mudanya PO Setia Negara. Nama asli Aris Alisandi Nugraha. Alisandi Nugraha. Nugraha. Sebenarnya sehari-hari kalau nggak jalan ngapain? Ya kalau nggak jalan pasti ya sama keluarga, jalan-jalan atau kemana. Kalau nggak ya banyaknya istirahat. Kalau nggak ya ngelatih bola. Ngelatih bola juga? Main bola? Bola apa? Bola futsal apa bola biasa? Bola biasa. Yang 11 orang? Iya. Sepak bola. Aris ini jadwal jalan di rembulan ini hari apa aja sih? Kalau aslinya sih hari Rabu Kamis. Cuman kan hari Minggunya kan bapaknya kan suka ngasih gitu. Terus jalan. Jadwal tetapnya itu adalah Rabu Kamis. Iya. Cuman Minggu itu jadwalnya Babe kadang dikasih. Ada satu nyelip kakak saya sendiri. Oh kakak. Ya berangkat hari Senin. Oh itu hari Senin. Hari Senin. Itu kalau nggak salah itu kakaknya itu yang namanya Atopan ya? Iya, Topan. Ya, Topan ya, yang mukanya mirip. Kalau jadi driver bis mah dari tahun 2015. Tapi kalau di SN itu keluar sekolah, saya SMA, tapi saya ya maaf nggak lulus, langsung terjun ke bis. Dari bis masih 8 unit SN Oren ikut bapak nyangklek ya kurang lebih 7 tahun. Terus ya lihat bapak kasihan nggak ada supir serep, dapat supir serep nggak bener lagi, ya jadi modal tekad aja. Udah pak mau bikin SIM gitu. Jadi dalam hati bapak daripada yang tua dikerjain terus sama yang muda, ya mending saya masuk gitu daripada kuasain orang lain. Mending kalau anak sendiri mah ya mending aja gitu. Ada ngerti-ngertinya sama orang tua. Sebenarnya mah tadinya nggak ada niat buat di mobil, cuman yang ngelihat bapak lah. Walaupun Aris ini anaknya komandan rembulan, tapi sempet nggak bawa rembulan ya Aris ya? Sempet itu ke rambutan, ke Priuk. Untuk di rambutan tuh waktu itu pengurusnya Pak Panjaitan. Pak Panjaitan. Ya, saya bawa keong mas, ya banyak lah. Ya sempat juga tuh ditarik bukan tarik sih, sayanya nawarin jasa ke Jipo. Ya cuma 3 bulan, ya balik lagi ke rembulan. Keluar dari rembulan juga enggak menyesali, maksudnya keluar masuk enggak menyesali, cuman buat acuan. Oh ternyata terminal ini seperti ini, jadi tahu situasi terminal tuh kayak gimana. Jadi nggak fokus terminal angke aja. Gimana sih rasanya dengan situasi Pantura yang sekarang banyak teman-teman ngeliat juga nggak seramai dulu sebelum adanya Cipali gitu Aris? Itu kan rembulan kan bukan dari Setia Negara, dari warga baru dulu. Warga baru itu kan ribut sana sini bapak ribut sama Jenggo Madonna, terus sama Mandiri sama Dewa Dedi Jaya gitu. Enggak kita masuk tinggal selonong banyak, enggak. Kita juga ya pasti adalah kelas-kelas sedikit-sedikit mah. Cuman kan alhamdulillah kan sampai berdiri sampai sekarang. Karena di warga barunya tidak ada permajaan gitu. Nggak ada permajaan, terus nggak memperpanjang trayek gitu. Jadi diputuskan untuk mencari opsi PO lain. Dapatlah Setia Negara waktu yang masih oren, unitnya masih sedikit ya. Yang kalau sempat bapak juga waktu itu kan ngomong nyarilah PO yang nyaman apa gitu. Padahal itu bapak tuh sebelum ke Muarangke kan ke Selipian dulu, Grogol, Selipi, itu pakai SN. Oh berarti ini rembulan ini nggak langsung tiba-tiba ngetem di enggak mau tem di Angke. Dulu kan bukan namanya rembulan, Serikandi. Serikandi itu kan ke Grogol namanya sama bapak tuh. Nah setelah ditutup Grogol kita ke Selipian. Kita main ke Muara Angke, ditawarin lah masuk Muara Angke, tapi syaratnya satu, jangan pakai SN, pakainya warga baru. Nah kita pakai warga baru itu sekitar 6 bulan.
6 bulan setelah nggak ada permajaan dari orang kantornya, nggak ada keputusan apakah ini mau diremajain apa enggak, ya kita pindah ke SN. Itu waktu SN itu masih 50 unit. 50 unit kan ya? Itu zaman-zaman kalau nggak salah banyak yang dulu komen itu SN yang warna oranye itu mirip-mirip Transjakarta. Iya. Iya. Kalau kita nerobos jalur, saya pernah punya pengalaman gini. Saya nerobos jalur Transjakarta tuh ya. Itu kan oranye mobilnya. Itu sampai orang jatuh ke tangga. Kiranya itu mobil Transjakarta. Mau naik gitu. Mau naik. Padahal bukan itu. Sampai orangnya berdarah ininya. Karena disangkanya Transjakarta. Iya, disangkanya Transjakarta. Sama oranye ya. Iya. Jadi buat yang dulu pernah komen katanya mirip Transjakarta nih, ternyata kita ketemu sama ceritanya langsung yang bener-bener ngalamin, dianggap bener-bener sebagai Transjakarta ternyata ini. Apa sih yang dirasakan ketika membawa mobil di jalanan Pantura? Yang teman-teman sendiri kan tahu nih, kalau Pantura itu kan beda banget sensasinya sama kalau lagi di Cipali ya. Di Pantura ini tiba-tiba kadang ada beca nyebrang, motor nyebrang, orang di pinggir jalan. Itu kan bener-bener harus konsentrasi banget tuh Haris tuh. Konsentrasi penuh, cuman pikiran harus tenang. Tapi yang satu, yang penting supir jangan minum lah. Maksudnya minuman keras, alkohol. Ya, saya paling anti kalau lagi nyupir. Saya juga dulu pemabok, peminum. Cuman kalau lagi bawa mobil itu ya enak nyadar gitu. Ya sadarnya ya kita kan kalau ada apa-apa astagfirullahaladzim bisa nyebut sendiri gitu. Kalau keadaan mabuk kan gimana ntar, yang penting mah seruduk aja dulu. Karena emang kalau orang udah dipengaruhi minuman keras itu tingkat kesadaran juga berkurang ya. Kurang itu. Sesuatu info yang terbaru juga nih buat para teman-teman yang biasa naik di Pantura Haris, yang katanya sekarang unit Setia Negara ini kan berkurang ya, banyak yang ditarik. Ada jarak nggak sih Haris? Maksudnya kan yang biasanya mungkin tadinya di depan Haris ada lagi mobil, ada lagi mobil, terus sewanya kebagi, sekarang mobilnya pada nggak ada, sewanya ketarik rembulan. Ada efeknya nggak sih dengan berkurangnya armada? Malah efeknya nggak ada penumpang. Kenapa? Karena yang dirasain itu SN ditarikin itu malah travel paling banyak. Jadi banyak travel gelap. Sebenarnya supir-supir travel itu juga supir bis-bis juga yang karena sakit hati. Saya juga nggak nyalahin mereka juga, mereka juga punya keluarga, harus dinafkahin kan. Nggak nyalahin mereka, ya biarin aja lah. Mau ngambil nggak apa-apa lah. Mereka juga udah punya rezeki masing-masing kan gitu. Jadi dengan berkurangnya unit bis di Pantura ini bukan serta-merta malah nambah penumpang, bukan ya? Malah penumpangnya malah tambah kurang. Karena diambilin sama travel yang sistemnya door to door ya harusnya. Jadi orang lebih cenderung jadi lebih pengen milih travel ya kalau kayak begitu. Karena langsung rumah. Karena langsung rumah, diantar lagi ke rumah. Ketimbang harus naik bis, kita harus jalan kaki ke jalan, terus udah gitu nunggu bisnya lewat ya. Dan nanti juga turunnya juga biasanya kan di pangkalan terminal gitu ya. Pengalaman terburuk bawa rembulan ini apa? Pernah kosong banget plong atau punya pengalaman lain? Kalau kosong banget plong mah paling saya milih nggak pulang. Dengan perpa. Tapi ada tuh saat-saat kayak begitu tuh. Ada. Pasti ada aja. Tapi enggak tiap bulan, entah setahun sekali. Gitu. Jadi dari Cirebon kita punya stok berapa nih? Kita timbang-timbang dulu dari sini berapa orang, pengeluaran segini udah kebaca. Soalnya saya juga sebelum jadi supir juga jadi konektor dulu. Jadi tahu pengeluaran segini. Oh ya udah. Oh masih ada lebihan. Kecuali yang nggak ada lebihan buat setoran, tinggal cuman buat setorannya saya pulang. Gitu. Buat setoran solar nutup udah pulang. Urusan uang makan mah urusan ntar. Ini kan juga banyak di sosial media kalau upload rembulan ini banyak yang nanya mobil fiber nih Haris ini katanya nih. Ini sebutan fiber ini tuh yang kotak gede yang di belakang itu ya? Yang isi paketan. Yang paketan yang isinya tuh apa sih itu? Ada yang ikan, ada yang rajungan. Maksudnya ikan seger? Iya, ikan seger. Jadi maksudnya itu tuh bener-bener ikan seger banget tuh, hasil dari laut. Iya. Di packing, dimasukin ke dalam fiber itu, dibawa ke daerah. Terus nanti yang dari Gebangnya juga bawa lagi tuh buat ke Muarangke? Kosongan. Kosong, boknya doang. Kalau Muarangke itu kan pelabuhan ikan terbesar. Oh jadi ini nih buat teman-teman juga biar tahu nih. Jadi ikan yang ada di Gebang itu
Ikan dari angke? Ya sebagian dari angke. Sebagian dari angke. Iya. Tapi kebanyakan daging rajungan. Nah, ini rajungan ini sejenis kepiting ya Aris ya? Sejenis kepiting, tapi kalau dibawa ke darat mati. Sejenis kepiting, tapi kalau dibawa ke darat mati? Iya. Nah, jadi ini kalau teman-teman yang masih menanyakan fiber itu isinya apa, tadi udah dijelasin ikan dan lebih banyaknya adalah rajungan. Iya, rajungan. Gila. Kalau rembulan itu, kalau pengen tahu itu, uang penumpangnya cuma 2 juta misalkan, uang paketannya bisa sampai 3 juta, bisa sampai 2 juta. Oh, jadi lebih gede uang Paketan. paketannya ya? Ketimbang penumpangnya. Penumpang. Kalau dekat mobil rembulan, jangan selalu ngomong mobil rembulan itu AC. Awas. Oh, maksudnya AC mobil AC ini maksudnya. Apa AC? Jadi begini, singkatan? kalau mobil AC kan suka ngeluarin air tuh. Heeh. Awas jangan dekat rembulan. Kenapa tuh? Tapi cium dulu baunya, bau apa itu? Pasti bau ikan. Oh. Karena ikan itu kan di bok, di es. Jadi esnya keluar, airnya mencair, keluar, turun, nyipratkan. Gitu. Awas jangan dekat-dekat, ntar bau amis. Saya nggak tanggung jawab itu. Jadi jangan salah tanggap dulu. Kalau mobil bawa ikan itu bau ikan, ya mungkin bau ikannya pas di bagian belakangnya doang. Iya. Ya mau gimana, masa mau dikasih parfum? Kan udah khasnya ikan gitu. Jadi jangan takut untuk teman-teman untuk mencoba, takutnya ntar udah naik rembulan, turun dari rembulan bau ikan. Enggak. Enggak begitu menyengat. Kecuali kita bawa ikan asin. Fiber itu harus benar-benar, soalnya satu fiber itu bisa puluhan juta. Harganya? Harga di dalamnya? Harga di dalamnya. Wah. Bisa puluhan juta itu. Yang Aris tahu, harga satu fiber itu isi paketnya harga berapa sih? 80. Apanya maksudnya? Maksudnya harga ongkosnya? Iya. 80.000. Di dalam fibernya itu bisa sampai 10 juta lebih. Wah, gila. Serius? Satu fiber? Satu fiber. Itu isinya hasil laut loh, Aris. Iya, bisa sampai segede itu. Iya. Ya kalau amit-amit kalau hilang ya paling bagi 5 jutaan. Wah, tapi kan gila. Jadi satu fiber itu bener-bener bernilai banget tuh. Bernilai banget. Wah, gila ini. Pernah ini mobil udah nyampe ke Gebang. Terus orangnya ngebel, itu salah nurunin fibernya. Baik lagi mobil. Yang jaraknya nggak jauh, 10 kilo lah. Mobil baik lagi. Diambil lagi paketnya, daripada ada yang ngambil orang, saya gantiin, ambil lagi. Tukar. Tiap fiber juga isinya beda-beda dan penerimanya juga beda-beda ya. Pasti beda-beda. Jadi kalau ketukar bukan mikir sama-sama fiber ini, jadi nggak bisa ya. Nggak bisa. Makanya sekarang fiber ada capnya. Oh, ada namanya. Ada namanya. Ini ya pernah angkat kambing juga. Hah? Kambing dimasukin ke dalam mobil? 6 kambing. Buset. Ini sebenarnya mobil apa ini teman-teman? Ini kambing hidup. Kambing hidup. 6. Gila, di belakang. Dia dipakai karung, cuman keluar kepalanya doang. Di belakang. Rame dong sepanjang jalan. Rame. Udah nyengat baunya, pindah ke bagasi. Hah? Tapi nggak mati kan? Enggak mati. Karena bagasinya agak bolong, ada bolongannya. Jadi nggak aman. Ini sih buat teman-teman di teater rembulan ini pernah bawa kambing 6. Pernah 6. Kamu depan saya nggak apa-apa, tapi asal jangan bawain penumpang saya. Gitu. Kamu nggak usil, saya nggak bakal usil. Pengalaman Aris kan tadi Aris bilang pernah bawa mobil kerambutan ya? Iya. Dan ngalamin muter-muter. Ngalamin muter-muter. Dari pandangan Aris sebagai supir, kenapa sih bisa begitu? Pandangannya mah ya karena mungkin ada mobil PO lain masuk, jadi waktu kan dibagi. Ya sekarang harusnya kemarin bukan menyampaikan saya orang pinter, maksudnya kenapa nggak ngetem seperti dulu aja? Ngetem lama di jalur muter. Udah jangan muter-puter lagi, jadi penumpang itu kapok. Jadi penumpang juga pintar sekarang, larinya kemana udah tahu. Sekarang larinya ke Kopo, naik Warga Baru misalnya Pagadenan, naik ke Kopo, ketemu mobil Kopoan dioperin lagi. Sekarang penumpangnya turunnya di Ciasem dan naik mobil Warga Baru itu. Nunggu mobil dari Jakarta. Jarang penumpang yang walaupun turun dari Warga Baru naik di Kopo, jarang. Karena apa? Udah tahu triknya ya. Di rambutan seperti itu, di Kopo juga seperti itu. Jadi penumpang lebih baik nunggu yang jauh sekalian. Biar ketemu mobil ya udah yang langsung pulang ya. Nah, kalau udah lewat Ciasem, lewat Pamanukan, itu udah jaminan. Pasti udah jaminan pulang itu mobil. Kalau enggak, kalau emang ada penumpang di Kopo, berarti dulu mobil udah tahu mobil ini langsung. Walaupun enggak lewat daerah dia. Saya punya langganan orang Widasari, udah tahu mobil saya nggak lewat Widasari kan, tapi tetap naik mobil saya. Terus nanti turun?
nanti tuh nih celeng. Nyambung lagi. Mas, tolong nanti tawarin ongkos ojeknya. Iya. Bayar full. Nih Pak, buat ojeknya. Kasih segini nih, anterin saudara saya ke Widasari. Ngakunya saudara saya aja. Ternyata seharga fiber itu nggak murah, ternyata 10 juta loh. Gila. Sekarang bayangin kalau seandainya minimal bawa 3 fiber, berarti itu udah 30 juta ya harusnya. 30 juta. Wah gila. Peribahasa jangan menilai dari luar itu ya ini fiber. Karena kan mungkin orang yang nggak tahu apa sih, cuman kotak begitu doang ya kan. Kotak, kotor. Iya, bau. Nggak Tahu dalamnya uang semua. Nih Aris, terakhir, ada kata-kata apa yang disampaikan kepada netizen? Ini khusus buat mania ya. Mania boleh, bego jangan, fanatik boleh. Misalkan kita fanatik sama bis A, ngejelekin bis 1, nggak boleh kayak gitu. Mendingan kita banyak temen, itu banyak komunitas, banyak temen, enak. Itu kemana-mana juga enak. Jadi nggak sini musuh, lebih baik kita seduluran lah. Terus buat penumpang carilah mobil yang pasti aja, entah mau travel entah mau apa ya. Travel juga ada aja yang nakal gitu. Cari yang kenal, yang istilahnya percaya. Kamu percaya sama dia, ya udah percaya. Untuk maniak, jadilah maniak yang baik ya. Jangan malah jadi kompor beleduk ya. Fanatik boleh, bego jangan. Fanatik boleh, bego jangan, kata Aris. Dari sisi pandangan Aris sebagai karyawan bis, ketika ada maniak naik, untuk karyawan itu berharapnya si maniak ini tuh apa sih? Bayar kan? Iya. Karena kan itu Aris sendiri juga kan mobil setoran ya Aris ya, harus setor ya. Kalau yang kenal, pasti kalau supir kenal, connector juga diem. Kalau supir nggak kenal, pasti di tiket. Karena ada tuh YouTuber ada gitu kan, pemaniak yang naik udah biasa, itu udah paham itu. Kalau belum biasa ya pasti di tiket. Dan sebenarnya juga ini buat teman-teman YouTuber dan maniak yang lain, ketika di tiket ya bayar ya harusnya. Jangan malah mencak-mencak. Wah, di tiket segala macam. Iya, jangan bayar. Ya karena kita juga perlu setoran, perlu sholat. Ya orang kita menggunakan mobil itu ya berarti kita menggunakan jasa itu ya. Iya. Jadi orang begini, jangan pernah nyepelein tenaga orang. Betul sekali itu. Saya paling anti nyepelein tenaga orang. Gak mau, karena saya disepelein ini sakit. Nanti kamu ngerasain kalau kamu udah nyepelein tenaga orang, nanti juga ada balasannya. Jangan pernah menyepelekan tenaga orang sekecil apapun. Karena ketika dibalikin ya nggak enak ya. Iya. Pasti sakitnya lebih dari itu. Karyawan rembulan, khususnya karyawan rembulan, kalau orang itu baik, malah tambah baik. Karyawan kita. Tapi kalau karyawan itu jahat, jangan harap di jalan mau susah apapun bertanya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau video ini bermanfaat, klik like dan share dan bagikan ke teman-teman. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.